Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mutiara. Buat yang baru bergabung di channel ini, selamat datang, selamat bergabung. Perkenalkan, nama saya Mutiara. Di sini saya biasa membuat video mengenai budgeting dan cash stuffing ya, Mams. Oke, untuk video kali ini saya akan buat untuk cash stuffing di minggu ketiga untuk bulan Desember ya. Nah, ada yang sedikit berbeda nih untuk video di video kali ini. Apa yang berbeda? Yaitu untuk di minggu ini saya ada tambahan alhamdulillahirobbilalamin, yaitu extra income, dan nanti saya akan infokan berapanya ya. Oke, kita langsung untuk ke videonya. Oke, seperti biasa saya sudah membuat untuk weekly planner. Nah, untuk di minggu ketiga ini, kalau di video sebelumnya saya udah buat nih. Kalau sekarang di sini saya sudah buat juga. Jadi di sini saya langsung aja untuk hitung dan cash stuffing dari si weekly planner di minggu ketiga untuk bulan Desember ya, Mams. Jadi kalau di video sebelumnya saya tunjukkan gimana saya cara buatnya. Kalau di sini saya sudah anggar-anggarkan ya sesuai dengan yang biasa saya buat. Oke, kita langsung untuk ke cash stuffing ya di minggu ketiga untuk bulan Desember. Nah, sebelumnya saya akan cek dulu nih dari sisa cash envelope saya di minggu kemarin, di minggu kedua ya. Oke, di sini ada cash envelope yang saya punya. Di sini ada beberapa kategori yang memang saya gunakan. Di sini untuk kategori ayah, di sini tidak ada habis. Kemudian untuk kategori spending ada sisa di 5.000. Kemudian untuk kategori weekly ada sisa 5.000 juga. Oke, kita rapikan dulu. Kemudian untuk kategori miscellaneous masih ada sisa di 20.000. Oke, untuk miscellaneous saya akan roll over aja deh. Karena kan ini memang uang untuk jaga-jaga ya. Jadi saya akan simpan aja untuk kategori miscellaneous, nanti akan roll over. Nah, ini ya nanti di kategori saving saya akan masukkan di si pecahan 5.000 ini. Jadi saya akan langsung masukkan dulu ke sini ya. Oke, sekarang kita langsung untuk kategori cash envelope-nya. Untuk di minggu ketiga ini saya sudah buat untuk anggarannya. Saya akan langsung masukkan untuk kategori ayah di sini 75.000. Oke. 75.000 saya siapkan dulu. Oke, untuk kategori ayah di sini ada 20, 40, 50, 60, 70, 75.000. Saya masukkan untuk kategori ayah. Oke, untuk kategori berikutnya itu untuk kategori weekly yaitu 75.000 juga. Ini saya pakai receh lagi. Oke, untuk kategori weekly 20, 40, 50, 60, 70, 75.000. Untuk kategori berikutnya untuk kategori spending 40.000. Sebanyak 5.000-nya aja karena memang untuk sepertinya lebih banyak ke 5.000-an ya untuk pecahannya. 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 ya. Jadi 40.000 untuk kategori spending. Oke, untuk kategori miscellaneous di sini di 25.000 ya. Oke. 10, 15, 20, 25.000 untuk kategori miscellaneous. Oke. Untuk kategori cash envelope semuanya sudah terisi, sudah bisa saya gunakan untuk di minggu ketiga untuk bulan Desember. Oke, sekarang kita langsung untuk kategori berikutnya ya. Oke, setelah pengisian untuk cash envelope ini, sekarang kita langsung untuk ke kategori yang berikutnya yaitu untuk kategori saving ya. Ini saya akan simpan dulu.
Oke, untuk kategori saving di sini, karena total pendapatan saya itu saya belum jelaskan ya tadi, maaf, aduh kelupaan nih. Untuk kategori penghasilan di sini saya sudah isi sebesar untuk penghasilan seperti gaji dari mingguannya itu 380.000 ya, Mams. Kemudian untuk ada extra income yang saya terima ini sebesar 600.000. Jadi totalnya untuk cash stuffing saya di minggu ketiga untuk bulan Desember ini ada 980.000. Nah, tadi saya sudah masukkan untuk kategori cash envelope. Ini sesuai dengan nominal-nominalnya, ayah 75.000, weekly 75.000, untuk spending 40.000, dan miscellaneous di 25.000. Oke, sekarang kita langsung untuk ke kategori berikutnya, yaitu untuk kategori saving ya. Nah, untuk kategori saving di sini saya menggunakan untuk Mindermin ini seperti biasa. Si Bindermin ini. Oke. Untuk kategori saving di sini saya akan isi untuk saving challenge di 5.000-an dulu ya. Untuk saving challenge di 5.000-an itu di 20.000 ditambah tadi ada tambahan 10.000 ya, jadi 30.000. Oke. 5.000, 10, 15, 20, 25, 30 ya. Jadi 30.000 untuk kategori saving challenge. Nah, untuk 30.000 itu kan 6 lembar. Jadi di sini saya akan arsir 6 kotak. 1 2 3 4 5 6 ya. Untuk kategori saving challenge sudah terisi. Nah, saya tidak akan hitung untuk kategori saving challenge ya. Nanti aja di akhir tahun saya akan hitung. Untuk saving challenge di pecahan 10.000 saya akan isi 1 lembar aja. Saya akan ambil dulu 10.000, saya masukkan dan saya akan arsir 1 lembar. Oke, 10.000. Untuk kategori 20.000 saya akan isi juga 1 lembar. Nah, ini sebenarnya untuk saving challenge ini ya sambil senang-senang aja gitu ya, Mams. Kita tabung sambil kalau misalnya memang ada pecahannya kita bisa simpan. Nah, jadi biar nggak bosan aja gitu untuk nabungnya, metodenya seperti apa lagi. Oke, untuk kategori saving challenge di 50.000 saya akan isi juga 1 lembar 50.000. Oke. Sip, sudah beres untuk kategori saving challenge. Sekarang kita untuk langsung ke kategori saving lainnya, yaitu untuk kategori car. Di sini saya anggarkan sebesar di 100.000 rupiah. Oke, 100.000. Jadi untuk kategori car saya sudah punya 100, 150, 200, 250, 270, 280, 90, 300, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 92, 392 untuk kategori car. Oke, next kita langsung ke kategori berikutnya, yaitu untuk kategori house. Di sini saya anggarkan di 50.000. Jadi untuk kategori house di sini sudah ada 50 70 ya. 70.000 untuk kategori house. Oke, dan untuk yang berikutnya untuk kategori school di sini saya isi 100.000 ya. Lumayan agak cukup besar untuk kategori school ini. Karena memang kan saya udah punya anak 2 ini, Mams, dan sekarang bentar lagi mau 3. Jadi saya harus memang menyiapkan untuk pendidikan anak saya. Oke. Kita hitung ya, untuk kategori school sudah ada 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 805, 810 ya. Berarti sudah ada 810 untuk kategori school. Oke, untuk kategori saving di sini untuk minggu ini saya tidak akan isi dulu ya. Jadi mungkin next untuk di minggu berikutnya saya baru akan isi untuk kategori saving ini. Oke, sudah beres untuk kategori saving challenge.
Kita akan langsung untuk ke kategori berikutnya, yaitu untuk kategori sinking fund. Ya, untuk kategori sinking fund. Oh ya, sebelumnya kita sambil cerita-cerita nih ya, Mams. Nah, kan kita di sini juga sebagai, walaupun misalnya saya bekerja, tapi kan di luar sana juga banyak ya ibu-ibu rumah tangga yang memang memiliki penghasilan tambahan. Nah, menurut pendapat kalian, untuk extra income yang didapatkan oleh istri, apakah itu bisa menjadi uang bersama antara suami dan istri? Nah, kalau di keluarga saya sih, saya menerapkan mau extra income dari gaji saya atau misalnya dari bonus yang saya terima, itu saya tetap gunakan semuanya untuk kebutuhan keluarga saya. Karena alhamdulillah sih, tipe suami saya juga memang bukan orang yang ini uang gue, ini uang lo, kayak gitu juga sih. Jadi dia memang sudah nih, gaji saya segini, kamu atur, dan memang biar saya belajar untuk mengatur juga. Nah, di sini juga saya bukan financial advisor ya, jadi di sini juga saya sambil belajar. Saya juga sering untuk lihat-lihat video mengenai budgeting, cash stuffing dari video teman-teman di luar sana. Nah, di sini juga saya juga selalu kadang support untuk small business teman-teman di sana. Jadi kayak ada di sini channel-channel yang udah lebih terkenal nih, yang mereka udah punya untuk online shop. Nah, biasanya saya beberapa membeli alat-alat budgeting dari mereka. Nah, tapi insya Allah karena memang saya juga pengen punya usaha tambahan, pengen ada bisnis tambahan. Nah, nanti di bulan Januari nanti mudah-mudahan bisa cepat-cepat launching ya untuk online shop saya. Oke, kita langsung ya untuk kategori cash stuffing ya. Oke, maaf nih agak ngos-ngosan ya untuk ngomongnya karena memang udah berat juga untuk badan saya karena sekarang udah masuk ke usia 36 sampai 37 mingguan. Insya Allah sebentar lagi juga baby ketiga akan launching, jadi mohon doanya ya buat teman-teman semua ya, semoga lancar untuk persalinannya dan saya dan anak saya bisa cepat pulih kembali. Oke, sekarang kita langsung ke pengisian untuk kategori sinking fund ya. Untuk kategori emergensi di sini saya anggarkan sebesar Rp50.000. Oke, 50.000. Jadi untuk kategori emergensi sudah ada total dananya sebesar 100, 200, 250, 270, 280, 285 ya. 285 untuk kategori emergensi. Oke, jadi sini saya langsung tulis ya. Untuk kategori emergensi berarti balance-nya di 285. Oke, next untuk kategori berikutnya itu untuk kategori medical. Di sini juga saya anggarkan di Rp50.000. 50.000. Jadi untuk kategori emergensi medical, maaf, sudah ada dananya sebesar 100, 150, 170, 190, 210, 220, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 300, 310 ya untuk kategori medical. Berarti di sini balance-nya 310.000. Untuk kategori Arsya di sini saya isi 15.000 aja. Jadi untuk kategori Arsya sudah ada dana sebesar 20, 30, 40, 50, 60, 70, 75.000 ya. Nah, di sini untuk kategori anak-anak di sini bukan untuk kategori savingnya ya, Mams. Di sini untuk kategori sinking fund-nya. Jadi setiap ada kebutuhan, kalau misalnya kebutuhan anak-anak itu biasanya saya ambil, kalau misalnya di luar dari budget itu dari si kategori ini. Untuk adiknya, yaitu untuk Syafika juga sama ya, dianggarkan 15.000. Oke. Jadi untuk kategori Syafika sudah ada 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 75.000 ya. Sama juga untuk kategori Syafika sudah ada 75.000. Kita tulis balance-nya
75.000 untuk kategori Syafika. Dan untuk kategori hari raya, untuk kategori berikutnya yaitu sebesar Rp100.000. Oke, saya sisihkan 100.000. Jadi total untuk hari raya sudah ada sebesar 100, 200, 250, 300, 350, 400, 420, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 500, 10, 20, 30, 40, 52, 452 ya. Untuk kategori hari raya, betul ya, betul 452 ya, sesuai sama yang ada di cash flow. Berarti 552, maaf. Kan tadi ditambah 100 ya. Oke, 552 saya sudah tambahkan. Sekarang untuk kategori family time. Di sini gift saya tidak akan isi. Family time saya langsung isi sebesar 25.000. Jadi untuk family time sudah ada dananya 30.000 ya. Kemarin sempat digunakan lagi untuk kategori family time. Nggak apa-apa, dipakai lagi, disimpan lagi, dipakai lagi. Asal untuk kategori saving itu tidak saya gunakan ya. Jadi saya biasanya untuk menggunakan di kategori-kategori sinking fund aja. Untuk kategori berikutnya yaitu untuk kategori personal, di sini dianggarkan di 40.000. Oke. 40.000 kayaknya saya pakai yang gede aja deh. Takutnya di sini nanti jadi nggak ada recehnya. Oke, ada 50.000 kembali 10.000 berarti ya. Saya simpan sini 10.000. Jadi untuk personal maksudnya ada 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 135, 137 ya. Untuk kategori personal di Rp137.000 untuk balance-nya. Kita tulis lagi 137.000. Oke, untuk maintenance di 35.000. Kalau saya tidak isi juga, langsung ke kategori maintenance. Saya isi dari yang ini aja ya, pecahan 50 ribuan. Kembali berarti 15 ya. Oke. Sudah dihitung berarti ada sisa 50, 60, 70, 80, 86 ya. Untuk kategori maintenance dan untuk kategori new gadget di sini saya anggarkan di 35.000 juga. 35.000. Oke. Jadi untuk kategori new gadget sudah ada dana sebesar 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 125, tambah 1, 2, 3, 4, 5, 135 berarti ya. Untuk kategori new gadget sudah 135. Oke. Di sini masih ada sisa ya, sebesar 10, 20, 30, 40, 50.000 ya. Untuk 50.000 ini saya akan masukkan ke kategori tambahan di new gadget aja deh. Untuk new gadget saya tambahin aja ya, jadi 85 ya. Oke. Saya coret dulu jadi 85. Jadi totalnya sudah ada 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 75, 85 ya tadi.
tambahin ya, berarti ada 185. Oke. Oke, mungkin untuk di next video saya ada kategori tambahan. Nah, nanti ada binder tambahan juga. Untuk kategorinya apa, kita lihat untuk di video berikutnya ya. Oke, sudah beres untuk melakukan case stuffing dan untuk melakukan weekly planner di minggu ketiga untuk di bulan Desember ini ya. Terima kasih buat yang sudah nonton dan terima kasih juga yang sudah selalu support untuk channel ini. Jangan lupa subscribe ya teman-teman, supaya saya semakin semangat terus untuk buat videonya. Oke, sampai ketemu lagi di next video ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!